What's up guys? Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian semua? Semoga sahabat Koko semua dalam keadaan sehat. Akhirnya gue balik lagi ngebuat video buat teman-teman semua. Dan di video hari ini gue akan ngebahas soal Shimano Deore M5100. Gimana kesan-kesannya selama penggunaan group set atau RD Shimano Deore M5100 ini. Nah, untuk lengkapnya tonton terus video ini, dan buat temen-temen yang baru nonton di channel gue, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel gue supaya gue tetap semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat sahabat Koko semua. Oke, let's go. Oke guys, di depan ini sudah ada Polygon Xstrada 6 versi tahun 2021 yang single chainring ya, kesayangan gue yang gue panggil Latte ya. Ini menggunakan group set full Deore M5100 ya, atau posisinya di bawah Shimano Deore M6100. Nah, gue akan sebutin dulu salah satu kelebihan dari RD Shimano Deore M5100 ini ya, menggunakan sprocket ukuran 11T dan 51T ya. Jadi 11 51. Jadi range-nya buat temen-temen yang suka goes nanjak seperti gue atau tinggalnya di bukit ya yang banyak tanjakan, ini sudah lebih dari cukup ya, atau memang sudah standarisasinya untuk nanjak ya. Jadi kalian udah nggak usah takut lagi. Nah, perbedaan selisihnya dengan versi atasnya yaitu M6100 hanya berbeda di kok terkecilnya ya, yaitu dia menggunakan 10T ya range-nya. Kalau ini startnya dari 11T. Nah, untuk crank depannya sama-sama menggunakan 32T, tapi yang ini gue udah upgrade menggunakan 34. Ya, mungkin detailnya akan gue bahas di video berikutnya mengenai Xstrada 6 gue yang sudah gue pakai lebih dari 1 tahun ya. Jadi buat hari ini ya kita akan review nih semua full ya. Untuk pemakaian selama gua menggunakan ini, kelebihannya yaitu cukup presisi ya. Untuk shifting ya, ini jadi udah full sampai shifternya ya. Jadi menggunakan sama ya Deore M5100 ya. Untuk shifting sudah cukup responsif, presisi juga ya untuk perpindahan gearnya ya. Jadi udah cukup enak karena dia menggunakan RD-nya lumayan panjang dan lumayan kekar ya. Perpindahannya udah cukup halus menurut gue pribadi ya. Dan keunggulan kedua, dia ada locknya guys ya. Jadi dia ada locknya sehingga pada saat kalian lock turunan ya, ngelewatin jalan-jalan yang rusak, atau kalian pada saat belusukan di bebatuan ataupun jalanan gravel atau apapun juga yang kalian hadapin, jadi rantai dia tidak terlalu terguncang-guncang atau bunyi kling-klang ya. Jadi itu salah satu kelebihannya juga ya. Kelebihannya lagi guys dari Shimano Deore M5100 ini, puli-pulinya cukup kuat ya, cukup awet ya. Jadi gue udah goes mungkin udah lebih dari 1000 km menggunakan sepeda ini ya. Ini kan gue belinya full set ya, jadi dapatnya Deore M5100 ini ya. So far nggak ada kendala ya untuk RD-nya ya. Untuk RD jadi dari puli-pulinya kalian lihat masih bagus ya. Dia masih sangat-sangat bisa diandalkan ya. Jadi belum ada masalah sama sekali dari RD-nya. Paling gue kalau kotor gue rajin bersihin aja, terus gue minyakin ya. RD-nya juga ya gue minyakin, jadi pastiin selalu bersih, nggak ada tanah ya, nggak ada kotoran ataupun apalagi pasir ya guys. Kalau kalian suka main di area-area pasir kotor ya, pastiin aja ini selalu kinclong, selalu bersih, sehingga tidak ada pergesekan-pergesekan yang dapat merusak ya, yang dapat ya mengurangi usia pakainya. Jadi so far sampai hari ini awet banget ya.
awet banget. Nah, untuk kekurangannya guys, kalau ada kelebihan pasti juga ada kekurangan karena nggak ada yang perfect ya. Nah, bedanya dengan kelas yang di atas ya, Deore XT dan sebagainya, Shimano Deore M5100 ini materialnya banyak menggunakan parts-parts dari besi ya di dalamnya ya. Jadi sedikit lebih berat dibandingkan dengan kakak-kakaknya atau yang group set yang atasannya yang lebih mahal ya. Jadi itu lebih enteng. Kalau yang makin murah tuh lebih enteng ya. Kalau yang ini ya sedikit lebih berat ya bobotnya ya. Jadi kalau untuk pro riders pasti maunya semuanya sepedanya bagiannya enteng. Nah, tapi karena kita bukan pro riders ya, kita penggoes hobi. Jadi sebenarnya group set ini sudah cukup mumpuni guys untuk kalian hajar di tanjakan, untuk agak ngebut ya, untuk belusukan dan sebagainya sudah top banget. Dari semua kelebihan dan juga sedikit kekurangan yang gue sampaikan, ada satu masalah yang hampir ditemukan di semua pengguna Shimano Deore M5100, yaitu problem utamanya sprocketnya ini suka kendor atau goyang ya guys ya. Bagian kokok yang kecilnya nih dia tuh goyang ya. Jadi ini problem yang banyak dihadapin pengguna Shimano Deore M5100, termasuk Om Ageng Raditya ya. Dia juga sama, problemnya sama, sprocketnya kita sebutnya goyang atau kocak ya, nggak tahu bahasanya, mungkin teman-teman bisa bantu. Jadi dia ini bagian sininya nih goyang-goyang ya, krek ya. Kalian bisa ngelihat salah satu video shortsnya gue itu sebelum ini diperbaiki nih, jadi dia goyang. Jadi kita goes belusukan mungkin sekitar cuman berapa belas atau berapa puluh kilometer ya, 20 sampai 30 km, and then after that dia goyang lagi, terus kita kencengin lagi, dia goyang lagi, kita kencengin lagi, dia goyang. Jadi sampai bingung apa sih masalahnya, apa yang menjadi kendala. Jadi gue udah tanya juga ke bengkel sepeda dan sampai beberapa toko sepeda, sampai akhirnya gue menemukan satu yang bisa menemukan atau memperbaiki problem yang ada dan tahu ya. Jadi buat teman-teman, ini problemnya tuh bukan di hubnya ya. Jadi problemnya itu memang dia dicacat produksi, yaitu di lock ringnya guys ya. Nih, ini ada lock ring dari Shimano M5100. Nah, ini problemnya dia itu lock ringnya ini dia terlalu pendek ya guys ya. Jadi dia terlalu pendek sehingga pada saat dia ngunci ya, pada saat kita putar ngelok kunci, karena dia terlalu pendek, jadi dia untuk kunciannya tuh kurang maksimal, sehingga pada saat kita riding kan ini sprocket kan ketarik-tarik sama rantai ya. Jadi dia lama-lama kendor lagi karena dia putarannya itu kurang neken, jadi kurang maksimal gitu loh ya. Jadi problem utamanya adalah lock ring ya. Jadi solusinya adalah ya, ada dua solusi yang gue lakukan ya. Ini wheelset dari Siskiyou D7 gue yang sama-sama menggunakan Shimano Deore M5100 ya guys ya. Jadi sama ya, semuanya persis sama dengan Xtrada 6 gue. Ini gue buka untuk kasih lihat ke kalian. Ini ada dua solusi yang gue jalankan ya. Ini solusi pertama yang gue bawa ke bengkel ya. Jadi sama pihak bengkel itu bagian di sininya nih dia kikir ya hingga lebih tipis. Bagian di sini ya nih dikikir lebih tipis sehingga gue nggak tahu deh, mungkin bagian dalamnya atau gimana, sehingga ini lock ring bisa masuk atau bisa diputer lebih kenceng, sehingga sampai hari ini gue udah bawa nih sepeda belusukan dan segala macem, sampai hari ini aman, udah nggak pernah kendor lagi ya guys ya. Jadi mungkin ini solusi termurah ya guys ya, termurah yang bisa kalian lakukan, yaitu mengkikir menggunakan alat ya. Tapi gue nggak tahu pasti bagian mana yang dia kikir. Sepertinya itu bagian drat ini nih, bagian atas tutupnya ini ya. Jadi lebih tipis sehingga putarannya itu bisa lebih maksimal. Atau yang paling mudah untuk teman-teman semua yaitu mengganti lock ringnya ya, menggunakan merek
Ya ini kalau gue menggunakan merek ZTTO ya guys ya. Harganya gue lupa 40 ribuan atau 50 ribu ya. ZTTO atau juga menggunakan OXO nih ya, gue kasih gambarannya di sini sama di sini ya guys ya. Dua brand ini ya, dia secara panjangnya dia lebih panjang sedikit, sehingga selisih berapa mili aja tuh udah lumayan banget, sehingga ngeloknya itu bisa lebih sempurna ya guys ya. Jadi lebih sempurna dibandingkan dengan standar lock ring ya. Jadi problemnya ini adalah di lock ring. Jadi standar lock ring dari Shimano Deore M5100 ini sepertinya cacat ya. Dalam arti bukan cacat produksinya atau apa, tapi kurang panjang sedikit ya, kurang panjang sedikit, selisihnya berapa mili aja, sehingga pada saat dikunci diputar itu dia gampang kendor karena dia nggak terlalu terkunci dengan maksimal ya. Jadi itu kurang lebih untuk video hari ini guys ya. Buat teman-teman yang mempunyai masalah yang sama seperti gua, semoga video ini terbantu buat teman-teman. Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar, mungkin ada siasat lain atau ada cara lain yang kalian gunakan sehingga selain mengganti sprocketnya ya, sehingga bisa menyelesaikan masalah atau problem ini ya. Sementara yang gue temukan ada ini, dan sekarang sampai hari ini gue udah goes, udah nggak pernah ada masalah lagi ya guys ya. Jadi sprocketnya nggak usah diganti, hubnya juga nggak usah diganti, tapi cukup lock ringnya aja yang kalian ganti. Oke guys, begitu aja video hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman atau sahabat Koko semua. Jangan lupa klik tombol like and subscribe channel gue. Buat teman-teman yang pengen video-video mungkin berikutnya apa yang kalian inginkan, tulis saja di kolom komentar. And I'll see you in the next video. Jangan lupa guys. Bye.